Robot China menguasai Himalaya. India langsung panik dan protes. Bayangkan, di tengah badai salju Himalaya, bukan manusia, tetapi sebuah robot pembunuh AI yang diam-diam menjaga perbatasan China. Bekerja 72 jam tanpa henti, tak butuh oksigen, tak butuh gaji, tak butuh asuransi kesehatan BPJS, tak butuh jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian ataupun tunjangan hari raya, cuti tahunan sakit, melahirkan, maupun tunjangan transportasi dan makan. Semuanya tidak butuh. Dan yang paling penting, robot ini tak kenal lelah. Dan inilah momen yang membuat India langsung panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Baru-baru ini, sebuah video buram tersebar di internet. Di puncak Himalaya yang berselimut salju abadi, tampak sebuah sosok yang jelas bukan prajurit manusia PLA, sedang bergerak perlahan mengikuti rute yang telah ditentukan. Itu adalah sebuah robot beroda yang dilengkapi sensor multispektrum dan sistem navigasi otonom, yang sedang menjalankan tugas patroli perbatasan secara senyap. Video ini direkam oleh seorang netizen India, dan tanpa disangka langsung viral di semua medsos India. Pemandangan penjaga robot yang sedang bertugas di sisi garis kontrol aktual milik China itu sukses menusuk hati sang panggilan orang Tiongkok untuk India yang memang sudah rapuh. Saya mengamati dan menonton videonya. Robot di dalamnya jelas bukan robot percobaan. Sepertinya ini adalah perangkat matang yang memang dirancang khusus untuk menjaga lingkungan perbatasan di dataran tinggi. Menurut analisis dari para pakar militer, robot AI humanoid ini dapat bekerja normal dalam suhu ekstrim, antara minus 40 derajat Celcius hingga minus 50 derajat Celcius. Memiliki daya tahan minimal 72 jam, radius patroli yang cukup besar, serta dilengkapi modul komunikasi satelit untuk mengirimkan data dan video real-time ke pusat komando PLA. Tentu saja ini masih sebatas dugaan publik India, sementara pihak resmi tentara PLA masih sangat rendah profil, tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, ruang opini India langsung meledak. Hindustan Times bahkan menempatkan laporan khusus ini di halaman depan dengan judul besar, Robot China menguasai medan tinggi. Tentara India masih patroli dengan kaki sendiri. Lihat kan betapa asamnya judul itu. Artikel tersebut juga memaparkan perbandingan rinci mengenai kesenjangan teknologi pemantauan perbatasan antara China dan India. Menegaskan bahwa pasukan penjaga perbatasan India masih sangat bergantung pada patroli manusia serta peralatan pemantauan tradisional yang jumlahnya terbatas. Sementara pihak China sudah memasuki era baru yang serba cerdas dan nirawak. Terkait hal ini, analis strategi terkenal India, Profesor di New Delhi, Brahma Shelani, mengakui dalam wawancara, ini adalah lompatan teknologi yang sangat menggelisahkan. China sedang mengubah kehadiran militernya di perbatasan dari padat tenaga manusia menjadi padat teknologi tinggi. Dan ini benar-benar mengubah aturan permainan global. Yang membuat pihak India makin sulit menerima kenyataan adalah bahwa kesenjangan teknologi semacam ini bukan sesuatu yang dapat dikejar dalam waktu singkat oleh negeri Bollywood. Laporan internal Organisasi Riset dan Pengembangan Pertahanan India menekankan bahwa proyek robot patroli perbatasan buatan dalam negeri India masih berada pada tahap uji laboratorium dan masih menghadapi banyak hambatan seperti adaptasi ketinggian yang sangat buruk, sensor yang kurang akurat, serta sistem energi yang sering tidak stabil. Sebaliknya, tetangganya China dalam waktu 5 tahun terakhir telah membangun sistem lengkap untuk penelitian, pengujian, serta penyebaran perangkat nirawak di perbatasan menggantikan manusia. Seorang perwira India yang telah pensiun dan enggan menyebutkan nama menyampaikan secara pesimis kepada India Today, prajurit kami masih menggunakan teropong dan kaki mereka untuk berpatroli di suhu dan lingkungan ekstrim. Sementara China sudah menempatkan mesin yang bisa berpikir dan mengatasi masalah sendiri secara real time. Ini bukan lagi kompetisi di tingkat yang sama, geluhnya. Secara objektif, meskipun Beijing tetap rendah profil, dan sejauh ini hanya ada liputan singkat dari Phoenix TV,
Peristiwa ini sebenarnya sangat berarti. Bayangkan, di wilayah perbatasan dengan ketinggian lebih dari 5.000 meter, prajurit manusia harus menghadapi reaksi ketinggian, cuaca ekstrim, kesulitan nafas dan logistik, serta keterbatasan fisik sehingga waktu bertugas pun tidak bisa terlalu lama. Sebaliknya, robot AI humanoid China tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Tidak membutuhkan tabung oksigen, tidak takut suhu ekstrim, tidak butuh istirahat atau pergantian shift, dan dapat berjaga dalam keadaan siap tempur selama 24 jam penuh. Menurut data, pada rute patroli yang sama, 3 robot AI PLA yang bekerja bersama dapat mewujudkan pemantauan tanpa henti selama 24 jam. Kepadatan pemantauannya setara dengan 1 unit pasukan PLA, berisi 30 prajurit. Sementara kebutuhan logistiknya hanya 1/10 dari pasukan manusia. Yang lebih penting lagi, perangkat pengintaian yang dibawa oleh para bodyguard robot AI ini jauh melampaui batas kemampuan indera manusia. Sangat mudah dipahami, mereka dapat mengintegrasikan kamera cahaya tanpa beresolusi tinggi, alat pencitraan thermal inframerah generasi ketiga, pengukur jarak laser, serta sistem deteksi radar terkini. Dengan begitu, mereka tetap dapat melakukan pemantauan efektif dalam kondisi cuaca paling ekstrim, seperti kabut tebal, malam gelap, dan bahkan badai salju. Dalam sebuah uji coba pada musim dingin tahun lalu, sebuah robot patroli AI PLA berhasil mengenali target bergerak yang mensimulasikan upaya penyusupan pada jarak 5 km. Meski badai salju membuat jarak pandang kurang dari 50 meter, robot PLA itu mengirimkan gambar secara real-time ke pusat komando hanya dalam 10 detik. Kecepatan respons dan kemampuan adaptasi seperti ini jelas tidak bisa dilakukan oleh tentara manusia. Tentu saja, kita juga harus mengakui bahwa robot AI saat ini masih memiliki keterbatasan. Meski sudah memiliki kecerdasan buatan, tingkat kecerdasannya belum benar-benar cukup tinggi dalam hal memahami situasi kompleks, bereaksi fleksibel terhadap kejadian mendadak, atau membaca maksud lawan. Mereka tetap tertinggal dibanding prajurit berpengalaman di perbatasan. Namun, saya sangat percaya seiring pesatnya perkembangan teknologi AI dan teknologi baterai China saat ini, kekurangan ini perlahan akan segera tertutupi. Sebenarnya, kita bisa membayangkan lebih jauh lagi. Robot patroli ini baru generasi pertama. Apakah mungkin generasi berikutnya dari sistem nirawak perbatasan akan berkembang menuju jaringan yang lebih cerdas, terhubung, dan multifungsi? Tentu saja, sangat-sangat mungkin. Misalnya, di sepanjang ratusan kilometer garis perbatasan dengan India, terdapat puluhan sarang robot tersembunyi. Stasiun otomatis ini menggunakan tenaga surya dan angin, biasanya berada dalam mode tidur. Begitu satelit atau drone ketinggian tinggi mendeteksi anomali, sarang tersebut akan otomatis aktif dan melepaskan ratusan robot-robot kecil seperti lebah dengan modul misi berbeda. Sebagian robot membawa sensor presisi tinggi untuk pengintaian jarak dekat. Sebagian membawa perangkat penghubung komunikasi untuk membangun jaringan sementara. Dan sebagian lagi dapat memasang atau mengambil node sensor mikro. Setelah menyelesaikan tugas, robot-robot itu kembali ke sarang untuk isi ulang daya, mengunggah data ke pusat komando PLA, dan melakukan perawatan perangkat. Semua berlangsung dengan sangat cepat, hampir tanpa campur tangan manusia. Tampaknya, tentara PLA sedang membangun sistem pengendalian perbatasan pintar yang menggabungkan darat, udara, dan angkasa. Misalnya, satelit orbit rendah menyediakan pemantauan luas dan dukungan komunikasi. Drone ketinggian tinggi berfungsi sebagai node komando. Drone menengah rendah melakukan pengintaian fleksibel. Jaringan robot darat bertanggung jawab atas pemantauan detail dan reaksi cepat. Semua titik ini bekerja secara terpadu melalui sistem penjadwalan AI, membentuk jaringan pemantauan pintar yang padat namun menyeluruh. Ketika terjadi anomali, sistem secara otomatis mengerahkan unit terdekat untuk verifikasi, sekaligus mengirim laporan analisis intelijen multidimensi ke pusat komando untuk mendukung pengambilan keputusan. Bahkan dalam bidang logistik, PLA bisa membuat rantai supply otonom. Contohnya, robot transportasi khusus
dapat dikirim secara berkala untuk memasok modul baterai dan suku cadang kepada robot patroli di garis depan, atau bahkan melakukan pengisian cepat di tengah perjalanan. Semua skenario yang tampak futuristik ini sebenarnya telah di depan PLA. Kemajuan besar dalam AI, komunikasi 6G, energi baru, dan ilmu material menjadi fondasi kuat bagi revolusi sistem nirawak di perbatasan. Semua bayangan tadi sebenarnya masih sesuai dengan kerangka teknologi yang sudah ada. Jadi, ini bukan fantasi. Realitasnya hanya soal waktu. Untuk saat ini, kemunculan robot patroli AI PLA hanyalah satu cuplikan kecil dari kompetisi teknologi di perbatasan China-India. Dalam jangka panjang, dampak yang ditimbulkan oleh kesenjangan teknologi bisa dipastikan jauh lebih besar daripada sekedar keunggulan jumlah pasukan tradisional. Negeri Bollywood ini tampaknya sudah sadar betapa serius masalah ini. Di balik sikap tenang dan diamnya sikap PLA, sosok yang selalu diremehkan namun tak tergoyahkan, ternyata menyimpan segudang kemampuan yang sangat luar biasa, namun tak pernah merasa perlu untuk pamer seperti Amerika. Seperti arus bawah yang sangat kuat, ia menghanyutkan setiap tantangan tanpa terlihat, membuktikan bahwa kekuatan sejati tak selalu perlu diumbar. Dia tahu kapan harus bicara dan kapan harus membiarkan aksinya berbicara lebih keras dari kata-kata. Setelah peristiwa ini, konon kabarnya India baru saja menyetujui sejumlah proyek besar untuk meningkatkan teknologi pemantauan perbatasan, termasuk membeli sensor canggih dari Israel dan AS, mempercepat penggunaan drone lokal, serta membangun jaringan pemantauan terpadu. Namun, perlu dicatat bahwa perjalanan dari pembelian hingga kesiapan tempur, dari alat yang berdiri sendiri hingga menjadi sistem yang utuh, masih sangat panjang. Rasa tidak rela India ini sangat bisa dipahami. Bayangkan saja siapa yang tidak merasa panas melihat tetangga jauh melesat meninggalkannya. India kini berusaha keras mengejar ketertinggalan. Tapi tentu saja, ini bukan perkara mudah. Kesimpulannya, jika hari ini robot patroli AI sudah menggantikan tentara PLA, maka besok seluruh perbatasan bisa dijaga oleh jaringan AI yang siap tempur dan tak pernah tidur. Pertanyaannya, siapa yang siap menghadapi masa depan itu? Dan siapa yang hanya bisa menonton sambil kagum, iri, dan benci? Silakan share dan subscribe. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.